di depan, Pak. Iya, ada penahanan, diizinkan masuk. Saya kejar, maksudnya di Bapak kan bawa kendaraan tadi. Jangan ngomong begitu. Anda menyapa kami loh tadi. Nggak usah ke situ, nggak ke situ. Iya. Mungkin. Ini masih menjadi isu. Betul, iya, Pak. Bahkan bawa masukkan, ini masih bisa atau tidak? Kalau kita tahu, Proses hukum kan kami sebagai Saudi. ini istrinya pimpinanmu loh. Istrinya pimpinanmu. Direktur di sini. Kalau udah, itu Ya, ya udah kalau nggak paham makanya jangan ikut campur gitu loh, Istri Pak. menurut suami, hal yang lain. Oh jangan ngomong. Lihat teman-teman media lo. Ngomongnya jangan gitu, Mas. Ngomongnya jangan gitu. Apa tadi ada penahanan? Tadi kan saya di depan, Pak. Iya, ada penahanan, diizinkan masuk. Saya kejar, maksudnya di Bapak kan bawa kendaraan tadi. Jangan ngomong begitu. Anda menyapa kami loh tadi. Nggak usah ke situ, nggak ke situ. Iya. Mungkin. Ini masih menjadi isu. Betul, iya, Pak. Bahkan bawa masukkan, ini masih bisa atau tidak? Kalau kita tahu, Proses hukum kan kami sebagai Saudi. ini istrinya pimpinanmu loh. Istrinya pimpinanmu. Direktur di sini. Kalau udah, Ya, ya udah kalau nggak paham makanya jangan ikut campur gitu loh, Istri Pak. menurut suami, hal yang lain. Bapak Sunan izin. Iya. Kami kan hanya petugas lapangan sih. Iya, tolong hargai dong. Ini istrinya direkturmu loh. Ini istrinya direkturmu. Digegerkan advokat Sunan Kalijaga SH. Dampingi Wina Belinda layangkan somasi ke maskapai penerbangan terkait dugaan perselingkuhan direktur dan pramugari. Pengacara terkenal Sunan Kalijaga SH mendampingi kliennya, Wina Belinda, mendatangi kantor salah satu maskapai penerbangan nasional untuk mengantarkan surat somasi kepada salah satu direktur maskapai tersebut itu yang disampaikan kepada wartawan media news viralkata.com di kantor pusat Lion Air Soekarno-Hatta Jakarta 20 Oktober 2025. Namun, saat tim pengacara dan puluhan rombongan wartawan tiba di lokasi, sang direktur yang dimaksud dikabarkan tidak berada di tempat. Surat somasi akhirnya diserahkan kepada pihak General Affair maskapai. Beberapa saat kemudian, Sunan Kalijaga menerima informasi bahwa direktur tersebut sedang dalam perjalanan menuju kantor dan diminta untuk menunggu. Setelah menunggu cukup lama, namun yang bersangkutan tak kunjung hadir, Sunan Kalijaga, Wina Belinda, dan rombongan akhirnya memutuskan meninggalkan kantor maskapai tersebut. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah terungkap dugaan perselingkuhan antara seorang direktur operasional berinisial RDP dan seorang pramugari yang bekerja di maskapai yang sama. Keduanya kini dilaporkan ke ranah hukum oleh pasangan sah masing-masing, Wina Belinda, istri sah sang direktur, dan Muhammad Yusuf, suami sah sang pramugari. Keduanya telah menunjuk Sunan Kalijaga Partners sebagai kuasa hukum resmi untuk memperjuangkan hak dan keadilan mereka. Assalamualaikum, selamat siang. Ini kami hadir bersama dua klien kami, Ibu Wina Belinda dan Bapak Muhammad Yusuf. Peristiwa ini tidak pantas terjadi dalam satu ruang lingkup kerja, tegas Sunan Kalijaga dalam konferensi pers di Jakarta yang turut dihadiri rekan seprofesi Berbi Kumalasari.
Sunan menyebut bahwa tindakan tersebut melanggar etika profesional, norma sosial, dan ketentuan hukum, baik pidana maupun perdata. Ia menegaskan akan melaporkan kedua pelaku dengan dasar Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Serta pelanggaran kode etik ketenagakerjaan yang bisa berujung pada sanksi berat, termasuk pemberhentian dari maskapai. Kami akan menuntut keadilan dan pemulihan nama baik klien kami. Ini bukan hanya soal cinta, tapi soal etika dan tanggung jawab moral, ujar Sunan Kalijaga. Dalam keterangannya, Wina Belinda mengungkapkan bahwa dirinya sempat melakukan penggerebekan langsung di salah satu apartemen di Jakarta dan mendapati sang suami tengah bersama pramugari tersebut. Saya lihat sendiri. Saya masih istri sah, belum cerai. Saya syok. Tapi justru saya yang digugat cerai, ucap Wina dengan suara bergetar. Sementara itu, Muhammad Yusuf juga membenarkan adanya dugaan hubungan terlarang antara istrinya dengan pria lain. Ia bahkan mengaku memiliki bukti dan pernah memergoki keduanya di apartemen. Saya ikuti dan saya lihat sendiri. Saya sudah datang baik-baik ke keluarganya, tapi mereka diam saja. Karena itu, saya resmi menggugat. Saya tidak mau nama saya diinjak-injak, tegas Yusuf. Kasus dugaan perselingkuhan di lingkungan kerja maskapai penerbangan ini kini menjadi sorotan publik dan internal industri aviasi. Dua pejabat dan awak kabin yang dulunya rekan kerja kini harus berhadapan dengan proses hukum dan tuntutan dari pasangan sah mereka. Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas, tutur Sunan Kalijaga. Adalah salah satu direktur di salah satu maskapai, yaitu di sini, guna untuk menyampaikan surat somasi yang sebentar mungkin dibacakan oleh senior partner saya, Kang Erik. Rekan-rekan semua, seperti tadi sudah diungkapkan oleh Pak Sunan Kalijaga, izinkan saya untuk menyampaikan surat yang pada intinya, gitu. Bahwa saudara adalah suami sah dari klien kami. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan kutipan akta nikah nomor sekian, tertanggal sekian, dan tercatat di kantor urusan agama Pondok Aren. Bahwa saudara telah ditetapkan oleh perusahaan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagaimana pelaksana harian Direktur Produksi Lion Air. Hari ini saya mendatangi kantor suami saya yang masih sah, didampingi sama Bang Sunan, Kang Eri, dan Mbak Barbie untuk memberikan surat somasi terhadap suami saya yang keberadaannya sampai saat ini belum saya tahu ada di mana, karena setelah meninggalkan rumah beliau sama sekali tidak ada kontak dengan saya, tidak ada menghubungi saya, jadi beliau pergi dari rumah begitu saja. Cukup miris ya kejadian ini, karena kan dugaan kita adalah salah satu direktur produksi ya dari suami klien kami ini. Dugaan kami adalah beliau itu melakukan perselingkuhan dengan salah satu pramugari yang sama bekerja di Lion Air. Informasi tambahan, suami daripada pramugari yang kita duga, yang kami duga berselingkuh dengan Pak Direktur atau suami daripada klien kami, itu juga suaminya kebetulan menjadi
klien daripada kami. Nah, ini ada satu peristiwa yang memang sebenarnya tidak baik dan tidak pantas ya, yang bisa saja merugikan nama baik daripada perusahaan maskapai penerbangan tersebut. Jadi ibu ini datang ke tempat kerja suaminya untuk bisa bertemu dengan suaminya, untuk bisa duduk ya, berdiskusi dengan baik. Mobilnya ada nggak tadi, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Ini mau coba ke atas ini ketemu suaminya atau gimana? Ya, tinggal bagaimana diizinkannya. Kayaknya sepertinya tidak diizinkan juga sama pihak kantor sih. Izin Bapak. Bapak harusnya pakai visitor gitu kalau berkunjung sini. Oh, gitu. termasuk istrinya? Iya, semuanya. Bapak Gitu ya, Bu? izin. Aturannya gitu nggak? Ini nggak ada pemberitahuan. Biasanya enggak katanya. Soalnya kami nggak ada pemberitahuan. Pemberitahuan siapa yang harus beritahu? Kan maksudnya kan si Bapak kan masuk ke sini tanpa izin ya kan. Oh, jangan ngomong begitu. Ya, Ini ada teman-teman media loh, Ada teman-teman Mas. media. Ngomongnya jangan Kita gitu, Mas. diizinkan masuk hingga sampai saat ini, siapa yang untuk mencegah kami? Ngomongnya jangan gitu. Apa tadi ada penahanan? Tadi kan saya di depan Pak. Iya, ada penahanan. Diizinkan masuk. Saya kejar maksudnya. Bapak kan bawa kendaraan nih tadi. Kapan Jangan Anda ngomong mengejar? begitu. Tadi kan depan kan. Anda menyapa kami loh tadi. Nggak usah ke situ, nggak ke situ. Intinya, Kita mau antar ini masih menjadi istri. Betul iya. Bapak mau pastikan bahwa ini masih istri atau tidak? Nah, kalau bicara tidak tahu, proses hukum kan kami sebagai kuasa hukum. Ini istrinya Dia pimpinanmu istri. loh. Istrinya Istri, pimpinanmu. belum ada Direktur di kepastian sini. hukum. Kalau Ya? situ saya enggak. Ya, Kami Nah, Ini ya istri udah kalau sebagai nggak paham suami. makanya jangan ikut campur gitu loh, Istri Pak. sebagai suami, hal yang lain. Bapak Sunan, Bapak Sunan izin. Iya. Kami kan hanya petugas lapangan di sini. Iya, tolong hargai dong. Ini Iya. istrinya direkturmu loh. Menghargai. Ini istrinya direkturmu. Iya, Bapak Ya? Sunan izin. Kami pun petugas, hanya petugas. Bapak Ya, izin. media, kuasa, Iya. semua ada undang-undang. Iya. Maksudnya ya. Memberikan surat ini untuk Iya, betul. Nanti pasti kami bukan hanya di SP. Yakin. Iya. Tadi Iya, kami maksudnya datang ke sini saya juga izin. istilahnya ketuk pintu, assalamualaikum. Ya Anda wajib membuka pintu, waalaikumsalam. Iya. Nah, notabene juga ini adalah isi daripada direksi Anda. Betul, Ya saya kan? juga. Nah, itu urusan pribadi, private-nya juga kan. Jangan Untuk bikin ketemu dengan suami. Jangan bikin sejarah yang tidak baik. Ya. Baik, Bapak Sunan. Jangan bikin sejarah yang tidak baik. Ini seorang istri yang mencari suaminya dan kebetulan suaminya direksi di sini. Ya izin Bapak kalau Ya, jangan bikin sejarah yang nggak baik. Ini diliput media loh. Jangan kami bikin hanya sejarah yang nggak baik. melaksanakan tugas Bapak izin. Tadi kami masuk, ya kan. Laksanakan tugasnya Kita silakan. Kan masuk, begitu. kita buka pintu, dipersilahkan oleh yang jaga di depan. Hingga sampai ke depan sini pun kita disamperin sama security. Kita sudah ada uga-ugunya di situ loh kalau orang Jawa bilang. Udah, intinya gini Sebelumnya aja. ada nggak isi dari direksi yang lain? Apapun Intinya kita mau berkunjung mengangkat ke sini, Direksi yang bawahnya dia. berkunjung ke sini Nah, harus menukar ya, sekarang di sini kita cuma hanya mengantar informasi. Kira-kira bisa nggak diarahkan untuk siapa yang bisa menerima yang berkaitan di atas? Jadi kita ikutin SOP-nya, isi bukunya, ada tanda itunya, nanti biar klien kami, biar punya kami ketemu. Iya, Simpel itu kan? aja ya. Jadi sama-sama ya. Jadi Kami sama-sama. menghormati juga Iya, bapak-bapak yang bertugas. Buku tamunya mana? Halo, Mana buku tamunya? bentar. Secara administrasi kami juga menghormati. Jadi mana buku tamunya? Ya intinya kan kita bukan penjahat, bukan maling, bukan rampok, bukan Betul, model. Pak. Kita kesini mengantarkan seorang istri dari direksi yang berkantor di sini. Pastilah. Ibu pernah kerja di sini juga atau gimana? Berarti Ibu tahu dong siapa sosok yang dari yang diduga? Tahu karena suami saya itu masuk sini saya yang bukakan jalan. Oh. Saya duluan yang masuk Lion baru suami saya. Saya masuk di Lion ini dari 2004, suami saya di 2003. Sosok perempuannya Ibu juga tahu Tahu. Ibu? Kenal baik atau gimana dengan Ibu? Kalau mengenal baik tidak karena dibilang junior saya cukup jauh, dan murid saya juga. Jadi kalau dibilang kenal baik, tidak. Cuman yang pasti seharusnya perempuan itu tahu saya. Karena Dan tahu suami ibu. Ya, harusnya dia tahu saya dan tahu suami saya karena saya yang lebih dulu di sini. Sebagai apa? Sebagai pramugari Lion. Oh, pramugari Pak ya. Jadi nggak di sini dong Pak? Untuk saat ini nggak di sini. Udah berapa lama Bang jadi pramugari Bang? Dulu sudah ada, dia masuk dari 2011, Iya. lalu berhenti setelah menikah sama saya 2016, lalu dia 2019 Iya, daftar iya. lagi Iya. sampai sekarang. Di awal saya nggak nge, tapi akhirnya setelah ini terbuka, saya coba buka
chat dan schedule suami saya, ya lebih dari 3 kali mereka terbang bersama di lokasi yang sama, di kota yang sama. Yang terbaru mereka menginap di Solo, terbang ke Solo karena di tanggal 1 Oktober itu ada Jokowi flight, Bapak Jokowi on board dari Solo ke Denpasar. Jadi suami saya mendampingi Pak Jokowi, perempuan itu menjadi pramugari. Oh. Jadi nanti boleh dicek aja tanggal 1 Oktober ada flight Solo Denpasar. 1 Oktober 2025. Baru kemarin. Mereka 30 September berangkat dari Jakarta ke Solo, extra crew menggunakan pesawat Batik Air, landing di Solo siang, jadi mereka bersama dari siang. Mana lebih dulu? Peristiwa yang seperti disampaikan Ibu kepada kami pada kuasa hukum tentang video itu, video penggerbekan itu, ya betul. Video penggerbekan terlebih dahulu. Penggerbekan terlebih dahulu. Jadi baru ya acara seperti setelah 14 September itu, sebelumnya di tanggal 10 September terbang bareng lagi. Suami saya harus rapat di Denpasar, perempuan itu jadi pramugarinya Denpasar Jakarta, Denpasar Jakarta. Besoknya perempuan itu terbang ke Jeddah, hari Minggunya dijemput sama suami saya, disitulah penggerbekan itu terjadi di tanggal 14 September. Itu betul Pak ya? Betul. Istri Bapak juga begitu sekali. Betul. Nah di situ saya ada analisa kembali lagi. Di tanggal 14 di situ ada penggerbekan, di tanggal 16 mereka ada janjian ketemu lagi. Di apartemen itu janjian lagi. Ada buktinya saya. Analisa. Ya itu pas suami saya keluar dari rumah. Nah, kayaknya suami saya baru menyewa apartemen. Oh gitu. Harusnya ada timnya. Tapi sepertinya ini saya duga yang mengatur adalah suami saya dan bawahannya chief pramugari atas permintaan si suami saya. Lebih banyak Bapaknya pernah sama sekali nggak ingat sama anak gitu. Enggak inget cuman kayak nanyain apa kabar. Cuman kadang WA Senin, nanti Kamis baru WA lagi, cuman menanya. Putra saya hanya satu-satunya, hanya tunggal, iya semata. Laki-laki, 16 tahun, kelas 2 SMA. Merinding saya kadang-kadang. Lebih sering menelpon perempuan itu dibanding anak saya. komunikasinya. Komunikasi lebih sering ke perempuan. Dirasukin nggak apa-apa. Berapa pertama kedua? Ya, mungkin lagi falling in love kan biasa orang falling in love kan apapun dilakukan ya kan. Lupa daratan. Kalau ditanya ingin berakhir, semua pun tidak akan ada yang mau ini berakhir ya. Apalagi di masa-masa anak saya saat ini yang masa golden momennya dia 16 tahun. 1 tahun lagi dia lulus untuk kuliah yang saat ini pun berdampak ke psikis anak saya atas kejadian ini. Jadi saya harap ya ada perkembangan lah, dan pihak manajemen pun mau membantu saya. Yang selama ini saya sudah mencoba diam dari bulan Juli. Saya mencoba mengikuti semua prosesnya, tapi nyatanya mungkin manajemen masih ya saya paham mungkin dengan posisi suami saya agak sulit, tapi ya saya harap ada bantuan lah dari pihak manajemen maskapai, dari manajemen Lion Air. Ibu kan mantan di sini juga, berarti secara kalian kenal orang-orang di sini gitu. Sudah coba minta bantuan Bu untuk? Secara non formal saya sudah minta bantuan. Apa responnya Bu? Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Karena kebetulan saya pun baru tahu bahwa suami saya itu kuasanya sebegitu besarnya. Jadi banyak yang takut. Nah, kalau kuasa tuh yang paling besar kuasa Tuhan. Tapi di sini ya begitu. Jadi even teman-teman saya pun di lapangan yang awal-awalnya ingin membantu, lama-kelamaan mungkin sudah dilihat atau ditandain, jadi akhirnya mereka lebih ketakut ya. Walaupun saya tahu mereka semua punya hati, tapi mereka tidak berani. Itu aja. Ya, saya sih cuma berharap siapapun teman-teman saya yang masih punya hati nurani, gak usah lihat saya, tapi tolong lihat anak saya. Apalagi yang notabene teman-teman semua kenal sama anak saya dari dia masih kecil. Saya sering bawa-bawa ke kantor. Saya harap teman-teman semua punya hati nurani sedikit.
Sekalipun teman-teman takut dengan posisi suami saya yang bisa memecat orang kapanpun, seperti yang teman-teman sampaikan sama saya yakin di hati teman-teman semua masih ingin melihat kebenaran itu ada. Walaupun saya tahu ya teman-teman banyak yang pakai fake account DM saya dengan semua kelakuan suami saya harap teman-teman semua masih mau bantu untuk kawal ini semua. Kawal perjuangan saya sama anak saya. Supaya saya dan anak saya bisa mendapatkan hak. Itu aja. Mas, somasinya gimana, Bang? Itu berapa hari gitu, kalau nggak ada respon juga, apa langkah selanjutnya, Bang? Jadi gini, kan yang pasti ini semua peristiwa sudah dilaporkan ya secara resmi di pihak kepolisian. Namun demikian, saya mendapatkan info juga dari klien kami, kedua belah pihak ya, baik dari pihak pramugari maupun pihak direkturnya sendiri. Apa yang sudah dilaporkan ini kan seharusnya menjadi introspeksi diri, bukan malah melakukan perbuatan-perbuatan yang diduga sama dengan apa yang kita laporkan. Karena ketika orang sudah dilaporkan dan melakukan perbuatan yang sama yang diduga sudah dilaporkan, itu namanya orang nggak takut hukum, ya, namanya orang nggak takut hukum. Nah, kalau orang sudah nggak takut hukum, saya rasa ya tidak pantas lah memimpin satu departemen ya. Dan ini kan juga bisa merugikan nama besar, nama baik maskapai gitu. Ini yang kami sayangkan, padahal ini urusan pribadinya jadi bisa mengganggu semuanya gitu loh. Ya, terutama itu tadi, saya orang hukum, saya bicara hukum. Ketika orang sudah dilaporkan dengan dugaan ya, dugaan perilaku, terus dia ulangi kembali sampai dengan saat ini, ya saya sudah nggak bisa ngomong selain ya sudah, kalau memang nggak ada titik temu di hari ini atau ke depan ya kita terus jalur hukum. Pak Yusuf, sebagai suami dari pramugari, gimana, Bang? Ya, kami seperti yang kemarin kita sudah pernah ketemu teman-teman media dalam acara preskon kemarin, ya, kantor kami ditunjuk oleh Pak Muhammad Yusuf ya, suami sah daripada pramugari yang diduga ada hubungan khusus dengan klien kami tadi, Ibu Wina. Nah, dalam hal ini mungkin ada yang ingin disampaikan oleh klien kami untuk kepada Pak Direktur maupun ke istrinya yang sebagai pramugari. Silakan. Ya. Untuk saat ini untuk saudara Rahmat ya, tolong jangan sekali-kali ganggu istri saya kembali, karena biarpun gimana saya akan tuntut Anda. Anda mau main di belakang saya secara diam-diam, saya juga akan bermain di depan Anda. Kita punya bukti apa? Kita punya bukti. Ada ya? Ada. Saya selama ini sangat diam, saya mengawasi. Saya gerak-gerik. Nggak usah ditunjukin, tapi boleh dibacain aja. Gerak-gerik permainan Anda semua sudah kebaca di memori saya. Jadi saya harap Anda gentleman ketemu saya. Saya sudah hadir di kantor Anda. Jangan bersembunyi. Anda laki-laki, saya laki-laki. Kita hadapin bersama. Kalau memang mau bicara empat mata sama saya tunggu. Sampai kapan, hari ini saya tunggu juga. Saya hanya ingin minta klarifikasi Anda. Itu bukti apa? Ini rekam jejak mereka selama penerbangan, selama mereka jalan, semua ada semua. Jadi saya tahu selama ini, saya hanya diam, ingin melihat mereka sampai mana, sejauh mana. Maka dari itu, ini mungkin dari sama tidak, ini inisiatif saya aja. Ini inisiatif saya aja, mencari tahu dengan cara saya sendiri. Karena saya selama 5 bulan ini merasa dijolimi juga dengan istri saya kan. Saya tidak berbuat apa-apa, nah selama ini saya ditinggal begitu saja dan dia menuntut saya untuk pisah dengan cara apa kan gitu. Bukti apa yang untuk bisa dia dasar dia mau meninggalkan saya. Ya. Artinya sampai detik ini klien kami belum melakukan upaya hukum, ya. Belum melakukan upaya hukum seperti melaporkan kedua belah pihak di pihak kepolisian yang berwajib. Namun demikian apabila setelah daripada teguran dari klien kami sudah disampaikan tapi masih terus berlanjut,
maka tidak menutup kemungkinan akan segera kami laporkan secara resmi di pihak kepolisian. Itu ya Pak ya. Ternyata finalnya itu di tahun 2025 ini ada semuanya bukti. Oh iya Pak Yusuf, sebelumnya apakah terjadi Pak Yusuf seandainya umpamanya pernah selingkuh dibalik sama istrinya nggak ada sama Oh enggak ada. Malah saya dituduh berselingkuh. Nah, jadi dia memutar balik fakta. Istilahnya dia mencari-cari kesalahan saya karena dia sudah pernah ketangkap saya kan dengan bukti-bukti yang ada. Dari situ dia mencari salah-salahan saya itu di mana, ada skala kecil kesalahan yang saya buat langsung didepak lah sama dia. Inisiatif sendiri mencari kesalahan saya itu di mana, saya cari sendiri. Alhamdulillah terbukti semuanya dengan cara sendiri, akurat apa yang dirasakan sama Ibu Wina dengan saya itu pas. Apakah istri dulu kita terpaksa atau bagaimana nggak ada? Kenapa? Dulu awalnya kita terpaksa nggak ada. Saya nggak tahu kalau kayak gitu. Saya nggak tahu. Yang jelas kita namanya manusia, kita ketemu laki dan perempuan ya saling mencintai Pak. Nah, tapi dari dasarnya itu kan semua ini hancur dikarenakan saya yang salah juga memberikan beliau izin terbang kembali. Kedatangan kami ke sini yang dimana memang niat baik ya, dengan niat baik mengantarkan klien kami yaitu Pak Muhammad Yusuf dengan Ibu Wina untuk bisa bertemu dengan istrinya, bisa bertemu dengan suaminya. Namun demikian karena memang mungkin waktunya tidak pas, sehingga kami juga mengantarkan surat somasi ya atau surat peringatan yang juga sudah diterima oleh pihak maskapai. Bukti yang sudah kami miliki ya tentunya ya. Karena saya sudah sampaikan juga pada klien-klien saya ini baik Ibu Wina maupun Pak Yusuf bahwa kami memiliki alat bukti yang valid ya, baik itu secara percakapan, ada juga video, ada juga foto yang dapat bisa memperkuat laporan-laporan yang sudah dibuat maupun akan dibuat. Saya rasa itu. Kira-kira berapa lama lagi ya? Masih. Ya kami tunggu lah itikat baik. Kami tunggu itikat baiknya. Dan tentunya kami juga sangat berharap pucuk pimpinan maskapai ini juga bisa mendorong untuk segera terwujudnya satu penyelesaian yang baik untuk kedua belah pihak, baik dari pihaknya Ibu Wina maupun dari pihaknya Pak Yusuf. Ya. Oke, terima kasih.